Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Budiman Faat MSI selaku dosen penguji proposal saya pada hari ini. Pada hari ini Selasa 27 Desember 2022, saya Siti Rahma dengan NIM 200810570 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Konten Digital dalam E-Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Dalam presentasi ini ada 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan meliputi latar belakang, pernyataan masalah, dan pertanyaan penelitian. Yang kedua, tinjauan literatur yang meliputi tinjauan konseptual, tinjauan teori, riset terdahulu, dan hipotesis penelitian. Yang ketiga, metodologi penelitian yang meliputi desain dan metode penelitian. Baik, kita melangkah ke bagian yang pertama, bagian pendahuluan pada latar belakang. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini telah terjadi wabah pandemi yang mengakibatkan pembelajaran dilakukan secara daring. Dalam masa pandemi, hampir semua mata pelajaran disampaikan oleh guru dengan cara menggunakan berbantuan teknologi. Sedangkan di sisi lain, muncul sebuah masalah di mana penyelenggaraan pembelajaran daring membutuhkan konten digital yang belum berinovasi. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, masih banyak guru yang menggunakan konten video pembelajaran milik orang lain, guru mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi, serta guru mengalami kebingungan pada saat membuat konten pembelajaran, dan guru hanya menggunakan platform WhatsApp saja. Hal tersebut dibuktikan hasil survei yang sudah saya lakukan sebelumnya bahwa masih banyak guru yang menggunakan platform WhatsApp sebagai media pembelajarannya, yang mana seharusnya guru dapat memanfaatkan media berbasis online lainnya seperti e-learning, video pembelajaran maupun video conference. Dalam situasi pandemi, guru tetap harus melatih kemampuan berpikir kritis matematika siswa, bukan hanya sekedar menyampaikan seluruh materi topik matematika saja. Siswa yang memiliki pengetahuan serta kemampuan pemahaman terkait matematika diharuskan mampu menyalurkan ide-ide yang mereka miliki mengenai suatu materi matematika agar dapat dimengerti dan dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Namun dalam hal ini, kemampuan berpikir kritis matematika siswa masih rendah. Upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika siswa diperlukan ragam konten yang digunakan oleh guru. Situasi saat ini masih ada guru yang mengandalkan media WhatsApp. Dengan demikian, tidak ada keragaman media konten pembelajaran yang guru gunakan, baik dalam pembelajaran matematika ataupun lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk menerapkan konten digital yang bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis matematika melalui e-learning. E-learning mampu mewadahi berbagai macam konten digital yang dipergunakan untuk pembelajaran. Upaya melatih kemampuan berpikir kritis siswa berbasis teknologi diperlukan suatu fitur di mana mampu memantau segala aktivitas siswa saat pembelajaran. Salah satu fitur dalam e-learning yang peneliti gunakan adalah log activity. Log activity adalah histori yang disimpan mengenai kegiatan siswa seperti waktu dan tanggal siswa mengakses materi yang disampaikan. Kemudian ada pernyataan masalah. Kondisi pasca pandemi memunculkan kebiasaan baru, yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Hal tersebut perlu diimbangi dengan kompetensi digital guru. Guru harus memiliki keterampilan kompetensi digital untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi atas perkembangan teknologi. Kemudian ada pertanyaan penelitian. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, pertanyaan dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana penerapan pembelajaran berbasis e-learning? 2. Bagaimana kemampuan berpikir kritis matematika siswa setelah pembelajaran berbasis e-learning? 3. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran berbasis e-learning? Kemudian bagian kedua yaitu tinjauan literatur. Pada hal ini, pertama saya akan membahas tinjauan konseptual. Pada tinjauan konseptual yang pertama yaitu kompetensi digital. Kompetensi digital merupakan kemampuan dalam menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi digital yang diterapkan pada proses pembelajaran di era serba digital. Kemudian ada e-learning. E-learning merupakan kegiatan belajar mengajar yang menggunakan teknologi elektronik yang dikembangkan ke dalam website. Kemudian yang ketiga, konten digital. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan 5 konten digital diantaranya yaitu video. Video adalah
bahan ajar audiovisual yang berisi informasi-informasi materi yang digunakan dalam proses belajar di kelas yang dapat ditayangkan dan dilihat oleh siswa secara langsung. Kemudian ada audio. Audio merupakan salah satu teknologi digital yang sering masyarakat gunakan untuk merekam ataupun memutar kembali mengenai informasi ataupun ilmu pengetahuan dalam bentuk suara. Kemudian ada pamflet digital. Pamflet digital merupakan salah satu media grafis berupa tulisan dan gambar mengenai informasi-informasi tertentu. Kemudian ada PDF. PDF merupakan berkas dokumen ataupun buku elektronik yang sudah diakses banyak orang yang berisi teks. Kemudian ada blog. Blog merupakan aplikasi website yang di dalamnya berisikan postingan berupa tulisan-tulisan. Dan selanjutnya yaitu ada log activity. Log activity merupakan laporan data yang diakses mengenai aktivitas siswa terkait kapan siswa melihat ataupun siswa ikut berpartisipasi dalam pembelajaran berbasis e-learning. Kemudian yang terakhir ada kemampuan berpikir kritis matematis. Kemampuan berpikir kritis matematis adalah kemampuan berpikir siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematika serta membuat solusi dengan berargumen, bernalar, menganalisis, dan mengevaluasi informasi-informasi yang didapatkannya. Selanjutnya dalam kemampuan berpikir kritis matematis, ada 5 elemen dari indikator berpikir kritis matematis menurut Ennis. Yang pertama memberikan penjelasan sederhana, meliputi memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dan tantangan. Yang kedua membangun keterampilan dasar, meliputi mempertimbangkan kredibilitas sumber dan melakukan pertimbangan observasi. Yang ketiga penarikan kesimpulan, meliputi menyusun dan mempertimbangkan definisi, menyusun dan mempertimbangkan induksi, menyusun keputusan dan mempertimbangkan hasilnya. Yang keempat, memberikan penjelasan lebih lanjut, meliputi mengidentifikasi istilah dan mempertimbangkan definisi, serta mengidentifikasi asumsi. Yang kelima, mengatur strategi dan taktik, meliputi menentukan suatu tindakan dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada tinjauan teori. Teori kognitivisme berkaitan dengan penelitian ini. Jean Piaget 1960 menjelaskan mengenai pengertian teori kognitivisme, yaitu proses belajar melalui interaksi individu dengan lingkungan yang melibatkan proses berpikir atau bernalar. Akibatnya, gagasan kognitivisme sangat menekankan pada proses pembelajaran, menekankan bahwa belajar itu membutuhkan lebih dari sekedar hafalan. Kemudian ada riset terdahulu. Subjek yang akan diteliti yaitu dampak e-learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Ternyata memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya tentang e-learning untuk berpikir kritis. Hasil penelitian sebelumnya yang penulis temukan sebagai berikut, yaitu ada yang pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imron tahun 2021 mengenai eksperimentasi e-learning berbasis model dengan pendekatan guided discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dan komunikasi matematis. Temuan menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis dan komunikasi matematis melalui eksperimentasi tersebut. Kemudian yang kedua, penelitian Ferawati 2020 mengenai efektivitas penggunaan e-learning dalam pengajaran di kelas untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-learning sudah layak digunakan. Dan yang terakhir itu tentang hipotesis penelitian. Penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini meliputi yang pertama, H1 ada pengaruh penerapan e-learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa, dan H2 ada perbedaan kemampuan berpikir kritis matematika siswa antara sebelum dan sesudah penerapan e-learning. Bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang akan kita bahas yaitu desain dan metode penelitian. Penelitian kuantitatif yang menggunakan metodologi eksperimental akan digunakan untuk merancang penelitian ini. Desain penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu seperti alur diagram berikut. Kemampuan berpikir kritis matematis itu penting, namun berdasarkan literatur sebelumnya menunjukkan kemampuan berpikir kritis matematis rendah, maka diperlukan adanya suatu treatment yang peneliti lakukan yaitu e-learning. E-learning mampu beradaptasi sesuai perkembangan era digital saat ini. Selanjutnya, e-learning dikonsep menggunakan konten digital. Setiap konten digital memperbaiki atau melatih setiap indikator berpikir kritis. Jadi, satu konten digital per indikator kemampuan berpikir kritis matematis. Misalkan, memberikan penjelasan sederhana bisa menggunakan konten digital audio. Kemudian,
Membangun keterampilan dasar bisa menggunakan konten digital, pamflet digital, dan seterusnya. Kemudian, konten digital ini dikolaborasikan dengan e-learning karena di dalam e-learning ada fitur log activity, di mana dengan fitur log activity ini dapat melihat aktivitas belajar dan retensi belajar siswa. Kemudian ada referensi. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun proposal saya. Bisa dilihat seperti yang ada pada layar. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan terkait proposal saya.